Membuat IM agar punya aspirasi yang bagus, salah satu caranya dengan pakai multi driver. Bisa sama jenisnya atau beda, misal pakai dynamic driver 2 biji jadi dual, atau 4 balance armature, atau BA plus DD dan lain sebagainya. Nah, yang ada di saya ini agak unik. Baru kali ini saya nyobain konfigurasi kayak gini, yaitu single dynamic driver plus planar driver. Biasanya yang saya coba itu multi hybrid driver macam DD plus BA, baik BA-nya cuman 1, 2, 4 bahkan lebih. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah Moondrop Mei, sebuah IM dari Moondrop yang menurut saya cukup unik ya konsepnya, dan eksekusinya juga bagus. Saya sama sekali nggak kepikiran akan ada terobosan IM yang semacam ini, menggunakan dynamic driver untuk low-nya dan untuk high-nya dipercayakan sama planar driver. Gak sampai di situ, kerennya lagi dia pakai DSP, jadi bukan single ended 3,5 mm, bukan balance 2,5 ataupun 4,4, tapi pakai USB Type C dan bisa dikontrol pakai apps untuk ngatur EQ-nya. Dan walaupun ada planarnya, dia enteng untuk di drive. Oke, pembahasan kali ini kita mulai dari melihat kemasannya dulu. Seperti biasa, Moondrop selalu pakai box bergambar wibu di bagian depan, dan di bagian belakang ada kasih tunjuk frekuensi responsnya. Oh ya, boxnya ini cukup gede ya. Di dalam kita dapat IM-nya itu sendiri, terus kita dapat kabel, dapat earpiece, dan kita juga dapat case. Beralih ke desain dan build quality, cukup impresif dengan buildnya, walaupun bobotnya ringan, tapi secara keseluruhan body dia cukup solid. Bodinya itu dari resin yang diklaim medical grade, warnanya hitam doff semi transparan dengan faceplate kayak gini, bermotif bunga yang warnanya chrome, kayak motif tas cewek. Saya nggak tahu ini faceplate-nya metal atau plastik atau apalah, tapi kalaupun ini bukan metal, finishingnya bagus, udah kayak metal, keren. Nah, IM-nya sendiri terutama di bagian body bentuknya mencoba untuk ergonomis kayak CM. Dia nggak kayak general IM pada umumnya kayak EM6L, terus EW200, KZ macam PR2, PR3, hampir kayak Tin HFIC 3 tapi belum sampai di level itu. Untungnya dia cukup ramping, jadi ya enak banget untuk dipakai di kuping. Build quality dari kabelnya sendiri sangat bagus, 4 braid, lebih tebal dari Moondrop Line T, yang mana itu adalah opsi kabel upgrade-nya. Nah, untuk cat gimana nih? Biasa kan Moondrop kayak di Cu itu kan suka ngotok. Sepenglihatan saya ini lebih bagus timbang Cu, tapi di Mei ini finishingnya chrome-nya itu gampang banget untuk baret, walau memang nggak terlalu terlihat karena samar sama motif bunga-bunganya ini. Nah, secara fitting udah sempet saya singgung di awal tadi, ini oke, di kuping saya nggak ada masalah yang berarti, hanya saja ada hal yang agak mengganjal, yaitu ear tips dan ukuran nozzle-nya. Ear tipsnya itu bisa dibilang small bore macam IT08 terus Final Type E, tapi nozzle-nya ukurannya itu gede karena ada lipsnya. Ya tetap aja masangnya susah karena nggak selentur IT08 kalau pakai ear tips bawaannya. Oke, secara singkat dia punya spesifikasi sebagai berikut. Drivernya 10 mm Sapphire plated dynamic driver, cukup susah nyebutnya ya, plus 6 mm planar driver. Impedansnya di 30 ohm, dia punya sensitivitas di 120 dB, harusnya cukup enteng. Frekuensi respon cukup aja 20 sampai 20 ribu Hz, nggak yang gimmick-gimmick sampai 40 ribu. Konektornya pakai 2 pin 0,78, kabelnya pakai USB Type C untuk jacknya. Oke, kita masuk ke bagian utama mengenai impresi suara. Disclaimer dulu seperti biasa, ini adalah opini subjektif saya berdasarkan kuping saya, berdasarkan selera saya, dan berdasarkan playlist saya. Saya dengerin gado-gado mulai dari rock macam The Beatles, Rolling Stone, Queen, terus lagu-lagu Indo kayak Dewa, Tulus juga dengerin, Jepang jadul semacam siapa ya, Zard, Kiroro saya juga dengerin, dangdut juga dengerin buat main PUBG Mobile juga.
Dan di tes kali ini saya pakai dua skenario. Skenario pertama yaitu pakai kabel bawaan plus Eartips AET08, EQ-nya standar. Kedua, saya pakai kabel Moondrop Line T plus Akustun AET08 plus Vio KA13. Musiknya seperti biasa saya play dari Apple Music via iPad mini 6 saya. Oh ya, ngomongin EQ, teman-teman nggak bisa ngerubah EQ-nya kalau dari iOS, mau dari iPad, iPhone juga nggak bisa. Jadi cuman bisa di Android aja, yang apps-nya pun Masya Allah bikin istighfar terus. Banyak banget bug-nya. Oke, langsung aja. Pertama kita bahas bass-nya dulu. Moondrop May ini punya karakter bass yang gimana ya? Menurut saya dia cukup gebuk, rumbling dengan ekstensi yang lumayan sampai ke ujung, khasnya dynamic driver. Buat saya karakter bassnya belum tergolong gemuk, tapi lebih ke meaty atau berdaging dan belum masuk ke selera teman-teman yang basshead. Representasinya cukup rapi dengan speed yang cukup oke untuk diajak ugal-ugalan, walau nggak gesit-gesit amat untuk lagu-lagu metal. Sementara untuk kontrol, kalau lagunya nggak yang banyak instrumen dengan frekuensi yang saling tumpang tindih, ini sebenarnya aman-aman aja untuk lagu-lagu kayak gitu. Sayangnya di beberapa lagu, contoh lagunya Guyon Waton yang Sanes feat sama Denny Caknan, harusnya teman-teman pada tahu ya. Itu vokalnya agak ketutupan sama mid bassnya. Gak ganggu, cuman ketika teman-teman udah pernah dengerin IM lain yang punya kontrol lebih bagus, ini akan jadi part yang teman-teman bisa komplain. Oke, kita beralih ke mid. Vokal seperti yang saya bilang di atas, kadang ketutup sama mid bass, tapi di luar itu sebenarnya dia punya vokal yang cukup sweet dengan bobot yang pas, baik untuk vokal cewek maupun vokal cowok. Nggak ada yang ketebelan, nggak ada yang ketipisan atau kasar juga nggak ada. Kesan shouty juga nggak ada di sini. Dan midnya itu bersih. Sayang ada feel kayak kurang lepas gitu di sini. Buat lagu-lagu nyantai vokal ini enak, tapi buat teman-teman pecinta distorsi gitar ya jangan berharap banyak bisa dapetin gregetnya atau emosinya sebuah distorsi gitar di sini. Terlalu soft menurut saya untuk dengerin gitarnya John Petrucci atau Joe Satriani atau siapalah, Slash atau siapa. Kalau sekedar overdrive untuk gitar-gitar elektrik harusnya masih oke. Nah, untuk treble yang mana ini adalah tugasnya si planar, buat saya ini bagus banget eksekusinya. Bisa ngasih kesan lebih cering dan bisa ngimbangin frekuensi low-nya. Bukan treble yang nusuk dan galak. Kesannya cukup smooth. Harusnya ini aman buat semua orang. Memang agak kurang pecah dan lepas untuk ekspektasi sebuah planar driver. Ini selera sih ya. Ada yang suka planar sampai ke ujung pedesnya kayak di PR2, tapi di sini buat saya udah cukup sesuai sama selera kuping saya. Secara teknikal sedikit di bawah EM6L, nggak sebening yang saya harapkan, mungkin karena treble yang kurang open representasinya. Terus secara staging juga udah bagus untuk IM harga sejuta. Terus untuk pinpoint instrumen dia juga nggak terlalu jelas, agak samar. Tapi IM itu nggak jelek, cuman berasa ada sesuatu yang kurang, kayak nggak punya soul gitu. Nah itu tadi adalah impresi kalau pakai kabel bawaan yang ada di SP-nya. Kita coba kalau pakai DAC lain dan kabelnya di-upgrade sesuai syaratnya pakai Moondrop Line T 4,4 balance. Oke, sebelum ke suaranya saya mau kasih info dulu buat ganti kabel itu ngeri banget. Nyopotnya itu gampang tapi pasangnya ampun susah banget. Kalau pakai kabel bawaan itu begitu dipasang sampai bunyi klik kayak gitu. Tapi kalau pakai kabel Moondrop Line T itu keras banget masukinnya. Beberapa kali sampai kepleset. Jadi mau nggak mau harus ditaruh ayamnya sama kabelnya itu baru diteken. Oke, ke bagian suara. Bassnya lebih terkontrol, lebih padat, tapi rumbling gemuruhnya itu sedikit berkurang. It's okay buat saya, nggak masalah. Terus untuk midnya dia lebih open, lebih lepas, dan lebih lega. Tapi posisinya nggak berubah ya, nggak maju dan nggak mundur, udah tetep aja.
dia udah nggak ketutup lagi sama mid bassnya, dan buat suara instrumen jadi lebih punya soul. Gregetnya distorsi gitar di sini udah bisa lebih dapet. Sementara untuk high-nya dia lebih cering dan ekstensinya lebih baik dengan sedikit feel airy. Sebenarnya nggak terlalu banyak berubah ya di sini. Memang berasa lebih jelas, tapi menurut saya itu terjadi karena memang bassnya dia lebih terkontrol. Dari sisi teknis jelas lebih naik, lebih bening, lebih detail, dia lebih bersih, pinpoint lebih jelas lagi, udah nggak terlalu ngeblur, dan overall suaranya terdengar lebih rapi dan lebih musikal. Nah, kesimpulannya gimana? Buat saya ini ayam yang patut untuk dipertimbangkan. Terlepas dari DSP-nya yang memang berasa kurang punya soul, tapi ya kalau nggak dirasain akan fine-fine aja. Colok, enak, langsung didengerin, simple, nggak ribet, enteng di drive, dan ini ada planarnya loh. Buat teman-teman yang pengen nyobain dan ngerasain sensasi planar, gaskan, langsung sikat. Ya memang belum di level SIMGOT EM6L suaranya. Yang paling berasa adalah staging sama imagingnya. Atau kalau mau contoh konkret, yaitu suara snare drum di lagunya John Petrucci yang judulnya Happy Song, itu agak bantet, kurang renyah snare drumnya. Jadi gitu aja untuk video kali ini. Thanks buat yang udah nyaranin untuk nge-review ayam ini, ternyata memang keren ayamnya. Thanks juga udah nonton sampai akhir. Like kalau suka, subscribe kalau belum. Seperti biasa, kita ketemu di video berikutnya. Bye bye, assalamualaikum.